Melihat Pak Ahok bicara tegas, tepat ke masalahnya, solutif, dan blak-blakan begitu, seakan lagi haus terus dikasih minuman seger. Iya nggak sih? Buka dulu. Detailnya nanti di Kemenkes ya. Mungkin akan dikoordinasikan. Nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ini. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kedua video tadi terjadi setelah kita merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Sudah 80 tahun merdeka. Dan ketika situasi ekonomi rakyat sedang dilanda kegelapan. Pejabat yang diduga melakukan pemerasan dan menerima suap malah minta amnesti. Kok nggak malu ya? Kemudian ketika ada balita yang meninggal dengan banyak cacing yang di Sukabumi itu ya, dan itu merupakan akibat dari kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Lalu para awak media mempertanyakan kepada Bapak Menteri, lah kok bisa-bisanya bilang ngantuk terus tertawa lebar? Nggak ada empatinya sama sekali. Kok kayak gitu banget ya para pejabat negara kita ini? Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Lalu ada menteri lain, katanya harga beras naik dikit aja. Kita, rakyat ini, udah ribut. Lalu membandingkan harga beras di sini dengan di Jepang. Naik dikit katanya. Kalau naik dari harga 75.000 ke 100.000 hingga 140.000 untuk beras yang 5 kg yang premium ya, itu nggak naik dikit Pak. Hampir 100% loh itu naiknya ya. Terus kita dibandingkan sama Jepang. Ya ampun, nggak sekalian aja dibandingkan sama Swiss atau Brunei gitu. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Itu tadi cuplikan videonya ya. Saya kira video panjangnya sudah sangat viral di media sosial. Saya jadi mempertanyakan logika anggota DPR ini ya. Katanya DPR boleh dicaci maki, disebut nama-nama binatang tadi. Bahkan dikatain, maaf, mampus juga boleh. Tapi jangan minta dibubarkan. Kan aneh ya, minta dikritik dan dimaki-maki, tapi ketika dibilang bubarin aja, dia langsung panas sendiri dan ngatain orang lain, maaf, tolol. Concern atau kekhawatiran saya itu gini ya, beliau ini kan anggota DPR, bisa nggak sih ngajarin atau mencontohkan sikap atau perkataan yang baik pada rakyat, yang santun, beradab, dan intelek atau terpelajar gitu ya. Itu kan di video malah ngajarin orang memaki-maki. Kan bisa menerangkan apa fungsi DPR itu dengan jelas, tanpa menyebut orang lain, maaf, tolol, atau ngajarin masyarakat memakai kata-kata yang nggak pantas. Kita yang mendengar jadi miris ya. Anggota DPR ini menerangkan apa fungsi DPR dan mengapa DPR tidak bisa dibubarkan saja, itu beliau nggak bisa. Bagaimana beliau ini bisa menjalankan salah satu fungsinya sebagai anggota DPR yang mengawasi eksekutif? Kan jadi gitu pertanyaannya. Nah, video-video tadi hanya sebagian dari perilaku para pejabat negara kita yang bikin miris, bikin kesal ya, bikin malu, dan bikin gak nyaman juga. Apa karena mentang-mentang mereka merasa dekat dengan Presiden Prabowo, atau merasa sudah dipilih langsung oleh Pak Prabowo, sehingga merasa berhak untuk arogan, petantang-petenteng, dan berlaku seenak perutnya. Padahal begitu banyak ketimpangan di negara ini. Padahal sudah 80 tahun merdeka, masih banyak bangunan sekolah dan jalan-jalan yang rusak, yang tidak layak. Banyak pejabat pemerintahnya korupsi.
Sementara pengawasnya, yaitu para anggota DPR, bukannya ngajarin yang baik-baik, tapi malah ngajarin rakyat untuk mencaci maki. Sementara mereka mendapat gaji dan tunjangan yang fantastis. Miris kan? Baru-baru ini kan tunjangan anggota DPR katanya naik. Tunjangan beras dari 10 juta rupiah jadi 12 juta rupiah per bulan. Tunjangan bensin dari 4 juta sampai 5 juta jadi 7 juta per bulan. Dan ada tunjangan rumah sebesar 50 juta per bulan. Karena sudah tidak lagi dapat rumah dinas. Jadi kalau di total ya, gaji dan tunjangan anggota DPR itu mencapai sekitar 69 juta sampai 70 juta per bulan. Bersih ya. Ditambah dengan tunjangan rumah yang 50 juta itu totalnya ya lebih dari 100 juta kan. Kemudian karena heboh dan bikin gaduh di medsos terutama ya, akhirnya ada klarifikasi lagi. Katanya tunjangan beras itu hanya 200.000 per bulan. Lalu nggak ada kenaikan tunjangan bensin, tetap di angka 4 juta sampai 5 juta per bulan. Gaji juga nggak naik katanya. Tapi tunjangan rumah yang 50 juta itu tetap ada. Saya cari infografisnya yang cukup jelas ya, sesuai klarifikasi tadi. Ini dari media Republika ya. Ujung-ujungnya ya tetap 100 jutaan rupiah per bulan. Sementara yang kita lihat, kualitas atau mutunya ya begitu. Yang seperti video tadi, malah ngajarin masyarakat mencaci maki dengan kata-kata yang nggak pantas. Lalu ada yang mengusulkan diadakannya gerbong khusus merokok. Padahal sudah diatur oleh undang-undang bahwa angkutan umum, termasuk kereta api itu merupakan kawasan tanpa rokok. Loh, anggota DPR kok nggak paham undang-undang apa ya? Kemudian ada anggota DPR, Nafa Urbah, yang berusaha menormalisasi tunjangan rumah 50 juta rupiah itu dengan alasan rumah jauh dan kena macet. Lalu akhirnya minta maaf karena blunder. Dosa apa kita ya? Rakyat ini kan makin terjepit ya. Sudah ada beban ekonomi yang berat. Namun kita juga dihadapkan pada mutu atau kualitas pejabat yang buruk. Masalahnya kan, kalau kita mencoba menggantungkan harapan pada Bapak Presiden, nanti yang disalahkan antek asing lagi. Ya nggak sih? Ada kritik dari masyarakat dan aktivis yang disalahkan antek asing. Waktu panen jagung, sebut lagi antek asing. Di depan para guru, sebut lagi antek asing. Seperti yang saya sebut di video sebelumnya ya, soal angka pertumbuhan ekonomi dari BPS yang janggal dan tidak dipercayai banyak pihak. Alangkah baiknya Bapak Presiden ini melihat ke anak buahnya sendiri, ketimbang nyalahin asing terus. Memangnya ada bukti kalau si Noel itu antek asing? Nah, sudah saatnya ya kita melihat video dari Pak Ahok ya. Setiap orang berhak dan harus dibayar mahal kalau dia kerja profesional. Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal nggak apa-apa, tapi lu buka kasih tahu saya. Saya nggak mau tahu nggak pemerintah pakai duit berapa. Ya artinya kan nggak lakukan tugasnya dong. Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai ketua, kita otokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlementer, parle itu ngomong. Kenapa Anda semua diam tidak ngomong? Saya bilang menteri mau gaji 16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah. Jangan-jangan tunjangan rumah lu lebih dari 20 miliar setahun. Gara-gara perbaikan servis, bongkar, rehab, itu ya. Melihat Pak Ahok bicara tegas, tepat ke masalahnya, solutif, dan blak-blakan begitu. Seakan lagi haus, terus dikasih minuman seger. Iya nggak sih? Sejauh yang saya tahu ya, Pak Ahok ini nggak pernah bikin kegiatan pencitraan. Beliau ya apa adanya, bahkan terlalu apa adanya ya, sampai dibilang kasar oleh sebagian orang. Seperti kata-kata pemahaman nenek lu dulu itu. Kalau sekarang ini saya terus terang ingin ada tulisan seperti itu di anggaran gaji dan tunjangan anggota DPR. Ya semacam kata-kata duit nenek lo. Untuk mengingatkan bahwa anggaran itu kan dari pajak yang dibayar oleh rakyat.
Harusnya anggota DPR dan para pejabat di pemerintahan itu kerjanya adalah menjaga, melindungi, dan melayani rakyat. Ya nggak sih? Begitu banyak kelebihan Pak Ahok yang bisa kita paparkan ya, bahwa Pak Ahok itu hanya bekerja saja sesuai tupoksinya, dan nggak bikin dinasti politik, berani sama semua pejabat termasuk anggota DPR. Dalam video tadi itu kan Pak Ahok bahkan menyampaikan otokritik terhadap para anggota DPR dari fraksi PDIP terkait isu kenaikan tunjangan anggota DPR. Pak Ahok minta para anggota DPR dari fraksi PDIP untuk bersuara. Jangan diam saja. Pak Ahok menyarankan agar semua terbuka saja. Dari pihak DPR terbuka soal gaji dan tunjangannya, dipakai buat apa, juga dari kalangan pemerintah, sama-sama terbuka. Kata Pak Ahok, digaji mahal sebenarnya nggak apa-apa. Asalkan dikasih tahu secara terbuka, duitnya itu buat apa aja. Lalu dibalikin sama Pak Ahok, para anggota DPR kalau ditanya pemerintah pakai duit berapa aja, tahu apa enggak? Kalau nggak tahu, berarti mereka tidak melakukan tugasnya sebagai pengawas. Transparansi seperti ini jika diterapkan, maka nggak bakal ada kegaduhan soal besarnya gaji dan tunjangan para anggota DPR. Nah, saran Pak Ahok itu kan sangat masuk akal ya. Kualitas seperti ini yang jarang ada di negara kita ini. Pak Ahok ini bisa blak-blakan ke DPR. Beliau juga bisa menghadapi para pengusaha tanpa menggebrak meja dan menuduh para pengusaha itu menipu rakyat. Kan kasihan juga ya para pengusaha ini. Mereka mau berusaha, mengambil risiko bisnis, menciptakan lapangan kerja, tapi malah dimaki-maki melulu sama Bapak Presiden. Kalau sama Pak Ahok kan bisa dibikin sama-sama untung. Misalnya dulu di Jakarta dapat duit 345 miliar rupiah dari pengusaha berdasarkan ketertiban terhadap aturan. Dana itu kemudian dipakai untuk membangun simpang susun Semanggi. Pengusaha tertib mengikuti aturan, rakyat pun dapat keuntungan. Pak Ahok itu suka efisiensi tapi yang menguntungkan rakyat, hemat tanpa mengorbankan rakyat. Tegas dan solutif. Kayak dulu di Balai Kota ya, langsung mendengarkan masalah rakyat, langsung berikan solusinya. Sehingga susah ditipu anak buahnya. Anggaran pun dipakai dengan sangat efektif. Karena bukan duit nenek lo. Nah, sampai ke pertanyaan penting ini ya. Apakah Indonesia, negara kita tercinta ini, sudah siap punya presiden seperti Pak Ahok? Kan sekarang sudah beda ya. Sudah mendengar kata dasmu kan? Lalu juga ada kata-kata anjing menggonggong kan? Mending mana sama pemahaman nenek lo? Ingat ya, konteks dari masing-masing perkataan itu. Kalau Pak Ahok mengarah ke pencegahan permainan anggaran, sedangkan yang itu buat para pengkritik. Mana yang menguntungkan rakyat? Jawab sendiri-sendiri deh ya teman-teman. Dengan kondisi sekarang ini, saya kira masyarakat bisa makin realistis dan makin terbuka dengan karakter Pak Ahok ya. Apalagi memang sudah sangat kelihatan bagaimana buruknya mutu dari para pejabat saat ini. Video ini lahir karena kekesalan, kemirisan, dan ketidaknyamanan yang saya rasakan ketika melihat kelakuan dan mutu para pejabat di negara ini. Mungkin sudah saatnya kita menyadari bahwa pemimpin masa depan itu adalah seorang pekerja yang gak hanya bisa menyuruh dan mendapat laporan dari anak buahnya, namun orang yang bisa memberi contoh bagaimana bekerja dengan baik dan benar. Walaupun mungkin kata-katanya dirasa kasar oleh sebagian orang, tapi apakah memang lebih kasar dibandingkan dengan dasmu? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.